Selamat pagi. Pada saat ini saya akan memberikan penjelasan materi bahan makanan dan makanan yang memiliki indeks glikemik. Seperti kita ketahui bahwa seorang diabetesi harus mengelola gula darahnya, yaitu salah satu caranya adalah pengendalian indeks glikemik, yaitu mengontrol bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh dan kemudian menaikkan gula darahnya. Jadi secara singkat adalah dari indeks glikemik adalah respon makanan yang dikonsumsi terhadap kenaikan gula darah. Dan perlu kita ketahui bahan makanan memiliki indeks glikemik yang berbeda-beda. Nah, ini mungkin sekilas beberapa kategorinya. Nah, indeks glikemik adalah angka yang menunjukkan potensi peningkatan gula darah dari karbohidrat yang tersedia pada suatu makanan. Secara sederhana dapat dikatakan sebagai tingkat atau ranking makanan menurut efeknya terhadap kadar gula darah. Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks glikemik seperti pengolahan, maka diolah jadi bakar, maka diolah jadi bungkus. Lalu yang kedua, ukuran partikel. Ukuran partikel ini seperti kita makan nasi akan berbeda dengan kita mengkonsumsi bubur, karena ukuran partikel pada bahan makanan atau pada makanan tersebut berbeda-beda. Tingkat glutinisasi pati ini seperti kita makan tepung terigu berbeda dengan makanan pada beras. Kadar amilosa dan amilopektin hampir sama. Keasaman daya osmotik pangan, kadar lemak dan protein pangan, dan kadar anti-zat gizi pangan. Faktor-faktor ini yang mempengaruhi perbedaan indeks glikemik pada makanan. Nah, secara teori, indeks glikemik dibagi menjadi 3, tetapi standarnya adalah glukosa. Jadi, nilai indeks glukosa dalam hal ini gula pasir memiliki nilai indeks 100 dan nilai indeks glikemik rendah di bawah 55. Nilai indeks glikemik sedang antara 56 sampai 69 dan nilai indeks glikemik tinggi di atas 70. Klasifikasi dari kisaran indeks glikemik dan contoh bahan makanannya. Nilai indeks glikemik rendah seperti yang saya tadi sebutkan bahwa nilai indeks glikemiknya kurang dari 55, dan bahan makanannya seperti buah-buahan, sayur kecuali kentang, kecuali semangka, roti, pasta, kacang-kacangan, susu, yogurt, dan produk yang sangat rendah karbohidrat seperti keju, kacang, dan minyak goreng. Sedangkan indeks glikemik yang sedang ini kisarannya 56 sampai 69 seperti seluruh produk gandum, beras, ubi jalar, dan gula hijau. Dalam hal ini seperti gula buatan, dan indeks glikemik tinggi kisarannya 70 ke atas seperti jagung sepih atau lebih dikenal dengan cornflakes yang diberikan pada anak-anak, Rice Krispie, kentang panggang, semangka, croissant, roti putih, sereal sarapan yang diekstrusi, nasi yang paling putih misalnya melati,
dan glukosa dalam hal ini nilainya 100. Manfaat dari indeks glikemik bahan makanan ini selain mencegah dan mencegah diabetes, mengontrol gula darah, dapat digunakan juga untuk menurunkan berat badan atau obesitas, mencegah kanker dan penyakit jantung. Terima kasih, begitulah secara singkat teori mengenai indeks glikemik. Untuk lebih jelasnya kita praktekkan. Bahan makanan mana yang nilai indeks glikemiknya rendah? Bila kita melihat bahan makanan tersebut beras putih dan beras merah, maka nilai indeks glikemik yang rendah adalah beras merah. Nasi putih dan nasi goreng yang nilai indeks glikemiknya rendah adalah nasi goreng. Kenapa? Karena nasi goreng diolah dengan lemak dan dicampur dengan bahan makanan yang lain. Jadi, nilai indeks glikemik apabila bahan makanan yang tinggi dicampur dengan yang rendah, ini akan menurunkan nilai indeks glikemik yang tinggi. Antara ubi dan kentang, maka yang rendahnya ubi. Antara semangka dan mangga, yang rendahnya adalah mangga. Antara roti gandum dan roti tawar, yang rendahnya roti gandum. Antara roti panggang dan roti kukus, yang rendahnya adalah roti kukus. Nah, antara nasi putih dan sereal, yang lebih rendahnya adalah nasi putih. Demikianlah dari penjelasan indeks glikemik